Wanita manis berambut keriting ini bernama Z. Ia merupakan seorang pembunuh bayaran profesional berjuluk si Ratu Kematian dan bekerja di bawah naungan sebuah organisasi bawah tanah yang dipimpin oleh seorang pria bernama Finn. Pagi itu, Ji bertemu dengan Finn di sebuah gereja terbengkalai yang ada di kota Paris. Di sini Finn datang menemuinya untuk memberi sebuah tugas yang harus dilaksanakan pada malam nanti, yaitu menghabisi sekelompok gangster pengedar narkoba asal Rusia. Tanpa ada satupun dari mereka yang berhasil keluar dari ruangan dalam keadaan hidup-hidup. Sementara itu masih di kota yang sama, seorang inspektur bernama Sei tengah menunggu targetnya muncul ditemani oleh satu orang rekannya bernama Jack. Hingga tak lama kemudian mereka pun melihat seorang pria yang tak lain adalah targetnya kali ini, di mana dua orang anggota ini pun langsung menghadangnya ketika pria itu hendak pergi dari sana. Oh man, I don't speak French. Hugo, c'est toi? Philippe Hugo. Diketahui kalau pria tersebut bernama Philippe Hugo dan biasa dipanggil dengan sebutan Koko. Ia merupakan seorang pengedar narkoba yang sudah menjadi incaran utama dari pihak kepolisian dalam beberapa hari terakhir. Namun tiba-tiba rupanya Koko pun berhasil selamat dari insiden barusan dan berusaha melarikan diri dari Sei yang terus mengejar untuk menangkapnya. Sampai akhirnya ia pun tiba di sebuah tepi sungai dan langsung menyandera seorang anak kecil di sana, yang membuat Inspektur Sei terpaksa segera menghabisinya saat itu juga. Singkat cerita, malam hari pun telah datang. Dengan setelan serba hitam, Ji bersiap untuk menjalankan misinya malam ini. Kala itu ia pun tampak sudah memasuki salah satu bar terkemuka yang ada di kota Paris, tempat para targetnya berkumpul. Dan sekarang Ji sudah tiba di sebuah ruangan khusus tempat kelompok gangster Rusia itu berada, dan langsung disambut oleh suara merdu dari seorang penyanyi asal Amerika bernama Jennifer. Tak lama kemudian ia pun dihampiri oleh pemimpin dari kelompok gangster Rusia bernama Sergei, di mana saat itu ia pun langsung merespon ketertarikan dari pria tersebut dan meminta Sergei agar ia mengeluarkan semua warga sipil yang ada di sana. Tout le monde dehors pendant 10 minutes. On y va. Attendez-moi les filles. Oh, get out! Attends, je prends mon sac. You want the mud? Sambil menari, Ji meminta agar Sergei mengembalikan apa yang telah ia curi sebelumnya dan segera pergi meninggalkan kota Paris bersama kelompoknya, seraya mengeluarkan samurai yang ia sembunyikan di dalam tali bajunya. Sementara di sisi lain terlihat Jen yang ternyata belum keluar dari ruangan tersebut. Ia tampak begitu shock karena baru saja menerima kabar tentang kematian sang kekasih, yaitu Philippe Hugo atau Koko yang tewas di tangan Inspektur Sei. Sampai tiba-tiba dan di sini kita akan melihat bagaimana aksi brutal yang dilakukan oleh Ji ketika dirinya menghabisi kelompok Rusia tersebut satu per satu. Sampai tak lama kemudian, Ji pun berhasil melenyapkan mereka semua. Diakhiri oleh satu lesatan peluru ke arah Sergei tepat ketika Jennifer berada dekat di sana, hingga tak sengaja terkena pecahan botol dan membuatnya terjatuh cukup fatal. Dan untuk pertama kalinya, ia pun tampak merasa ragu ketika akan menghabisi seseorang. Terlebih saat ini Jennifer telah mengalami kebutaan di kedua matanya, sehingga Ji memutuskan untuk tak perlu membunuhnya. Selain karena kasihan, Ji berpikir jika Jennifer hanyalah seorang penyanyi biasa dan tak ada kaitannya dengan para gangster Rusia. Somebody please help me.
Lanjut di keesokan harinya, seperti biasa Ji dan Pin kembali bertemu di gereja terbengkalai. Pin merasa kecewa kepada Ji lantaran ia tak memenuhi kesepakatan dalam menjalankan misinya, yaitu dengan membiarkan si penyanyi atau Jennifer masih hidup. Meskipun Ji menjelaskan jika gadis itu telah mengalami kebutaan di kedua matanya dan juga masih sangat muda, namun hal tersebut sepertinya belum mampu membuat Pin menjadi tenang, sambil terus mendesak Ji agar ia segera menuntaskannya secepat mungkin. She was just a kid, some singer they... Contract was clear, everyone in the room, so why'd you leave the American? Sementara itu di kantor polisi, saya tengah mendapat teguran dari sang atasan lantaran ia dianggap ceroboh karena telah menghabisi tersangka, sehingga mereka tak dapat mengorek informasi penting darinya. Selanjutnya ia bertemu dengan rekannya di kepolisian bernama Alpes yang kala itu membawa petugas dari Europol bernama Sydney. Alpes menjelaskan tentang adanya seorang penyanyi yang selamat dari kasus pembantaian geng Rusia di klub terkenal. Pihaknya menduga kalau gadis tersebut merupakan kekasih Philip Hugo atau Coco. Itu terbukti dari hasil forensik di mana sebelum kematiannya Coco sempat mengirim pesan cinta kepada si penyanyi, bahkan sambil mendengarkan lagu yang biasa si gadis bawakan. Demo for the DJ, same girl, same song. Kembali kepada Ji yang kini sudah berada di sebuah rumah sakit tempat di mana Jennifer dirawat dengan menyamar sebagai konsultan dari kedutaan besar Amerika. Saat itu ia berhasil mengelabui seorang petugas yang berjaga di luar dan melenggang masuk ke ruangan Jennifer. Sambil terus menyuntikkan racun ke dalam infusan, Ji memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari kedutaan besar Amerika hanya untuk memastikan jika Jennifer dalam keadaan baik-baik saja. On the optic nerves from hitting my head. I'm not sure. Ji yang kala itu akan segera pergi dari ruangan tersebut, seketika ia pun menghentikan langkahnya. Ketika Jennifer meminta tolong untuk menghubungi ibunya guna meminta maaf. Mendengar hal tersebut, Ji yang berniat menuntaskan misinya untuk menghabisi Jennifer, tiba-tiba ia pun tampak terharu dan justru malah ingin membatalkan misinya kali ini dengan mengeluarkan racun dari infus Jennifer. Namun tepat ketika Inspektur Say juga telah tiba di sana. Sorry, Inspector Say. Kemudian di sini mereka pun saling berkenalan, tentunya Ji dengan menggunakan identitas palsu. Saya datang ke sini hanya untuk melayangkan beberapa pertanyaan kepada Jennifer dan Ji pun dipersilakan untuk mendampinginya. Please, describe the killer. Di sini saya meminta Jennifer agar ia menjelaskan secara detail tentang pembantaian terhadap kelompok gangster Rusia, terutama bagaimana dengan sosok si pelaku. Namun Jennifer menjawab jika ia sama sekali tak mengingat kejadian tersebut, di mana saat itu ia hanya mendengar letusan senjata dan juga teriakan sebelum akhirnya ia mengalami kebutaan di kedua matanya. It was crazy. You know a man named... Sementara itu Ji melihat racun yang ia masukkan kini sudah mulai mengalir ke dalam selang infusan Jennifer, sehingga ia pun berpura-pura menyenggolnya agar terjatuh untuk melepaskannya. Oh, damn it! Dalam perjalanan pulang, saya dan Ji pun kembali berbincang santai membahas tentang pekerjaan mereka masing-masing. Sampai tak lama kemudian saya mendapat telepon dari kedutaan Amerika yang memberitahu kalau pihaknya belum mengirim seorang konsultan ke rumah sakit. Ji yang sadar kalau penyamarannya sudah terbongkar, lantas ia pun segera pergi dari sana dan seketika mampu menghilang dalam sekejap. Sekarang kita pun akan diperkenalkan kepada godfathernya kota Paris bernama Colbert. Diketahui kalau saat ini dirinya tengah galau lantaran berpotensi kehilangan uang dengan jumlah yang cukup fantastis, yaitu sebesar 75 juta dolar. Uang tersebut ia gunakan untuk menalangi pembelian narkoboy milik seorang pangeran asal Arab Saudi bernama Majed. Namun sialnya sebelum diedarkan, narkoboy senilai 75 juta dolar itu lebih dulu dirampok oleh para gangster Rusia, di mana mereka adalah orang-orang yang telah dihabisi di klub beberapa hari ke belakang. Sementara di sisi lain, saya tengah menemui Pangeran Majed di kediamannya yang ada di kota Paris untuk melayangkan beberapa pertanyaan kepadanya. Diketahui jika pesawat jet milik Majed telah membawa beberapa paket heroin dalam jumlah yang cukup banyak. Ketika baru saja mendarat di Paris, tiba-tiba para gangster Rusia muncul, juga termasuk Coco di dalamnya, di mana saat itu mereka pun langsung merampok semua paket narkoboy milik sang pangeran hingga tak tersisa. Nothing. They made a mistake. Namun tentu saja sang pangeran pun tak menjelaskan kepada saya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan di sini ia pun pura-pura tak mengetahui Sergei, yaitu si ketua perampok, juga tak mengenal Colbert yang padahal adalah temannya sendiri. No, who is he? Gobert, Jules Gobert, are all dead. Killed last night. The men who raided your plane. I'm overdue for a much more important meeting than this one.
Siang itu, tampak Ji kembali menemui Vin di sebuah kapal elit di pusat kota Paris. Di sini Vin bertanya kepadanya tentang Jennifer yang sampai saat ini masih dalam keadaan hidup. Ia menilai jika sekarang Ji sudah mulai berubah tak seperti dirinya yang dulu, seorang pembunuh berdarah dingin yang tak ragu menghabisi siapapun tanpa alasan. Who are those guys? Dan di tengah perbincangan tersebut, Ji tiba-tiba melihat dua orang anak buah Vin yang hendak pergi dengan menggunakan mobil. Ji merasa jika mereka ditugaskan Vin untuk menghabisi Jennifer di rumah sakit, sehingga ia pun tanpa basa-basi langsung bergegas pergi dari sana untuk mencoba menghentikannya dengan menggunakan motor milik seorang pengendara yang kebetulan tengah melintas tepat di hadapannya. Hingga pada akhirnya ia pun mampu mengejar mobil kedua anak buah Vin tersebut dan berhasil membuat mereka mengalami insiden yang pastinya bisa menahan dua orang ini untuk tiba di rumah sakit. Sementara itu saya tengah menemui sahabatnya Jack yang ternyata dirawat di rumah sakit yang sama dengan Jennifer. Saya menyampaikan tentang hasil pertemuannya dengan Pangeran Majep yang berusaha membohonginya. Padahal saya tahu kalau sang pangeran membawa heroin dalam pesawatnya yang memang sudah mereka lacak sebelumnya. Dan sekarang harapan mereka satu-satunya adalah Jennifer sebagai kekasih Koko untuk mengetahui di mana barang itu berada. Namun karena situasinya yang tak memungkinkan, saya pun belum bisa mendesak gadis tersebut. Out to all this. I haven't pushed her yet. Di sisi lain terlihat Ji yang ternyata juga sudah berada di rumah sakit. Ia menyamar sebagai pengantar makanan dan bisa dengan mudah masuk ke dalam kamar Jennifer tanpa dicurigai oleh petugas polisi yang berjaga di luar. Saat itu Ji pun langsung menyampaikan kepada Jennifer tentang adanya beberapa orang yang akan datang guna menghabisinya. Maka untuk itu Ji pun meminta Jennifer agar sekarang ia bisa percaya dan mulai menurut kepadanya demi keselamatan nyawanya. Setelah berhasil melumpuhkan seorang petugas yang berjaga, Ji pun segera membawa Jennifer pergi keluar dari sana. Tepat ketika dua orang anak buah Vin tiba di tempat tersebut, hingga situasi pun seketika menjadi kacau. Sementara itu saya yang tiba-tiba mendengar suara keributan dari letupan senjata. Ia pun lantas keluar ruangan dan langsung ikut terlibat dalam pertempuran. Sampai pada akhirnya kedua anak buah Vin pun mampu dilumpuhkan oleh Inspektur Sei. Kemudian ia pun kembali bertemu dengan Ji sambil mengarahkan pistolnya masing-masing. Di sini saya sudah tahu kalau Ji merupakan si konsultan palsu dan mulai bertanya-tanya tentang keterlibatannya dengan semua ini. Namun tiba-tiba setelah sama-sama menghabisi kedua anak buah Vin, mereka berdua pun kembali saling mengarahkan senjatanya masing-masing, di mana saat itu Ji dengan cepat langsung menghajarnya, hingga membuat pria bertubuh tinggi besar ini tak sadarkan diri. I'm sorry too. Selanjutnya Ji pun langsung membawa Jennifer untuk tinggal di apartemennya, lantas menunjukkan beberapa tempat agar Jennifer tak mengalami kesulitan saat ia berada di sana sendirian. Sebuah momen yang mungkin terlihat aneh ketika Ji yang dikenal sebagai Ratu Kematian tampak begitu akrab, bahkan sangat peduli terhadap targetnya sendiri. Okay, watch your step. Take 2 steps up. Windows, open them if you like. Tell me what you eat and I'll get it for you. Di keesokan harinya, kita melihat Vin, Golbert, dan Pangeran Majep tengah melangsungkan pertemuan di sebuah restoran mewah. Dan anehnya Golbert sama sekali tak mengetahui tentang para gangster Rusia si perampok narkoba yang telah tewas dibantai. Itu berarti kalau sekarang sepertinya ada pihak lain di luar mereka yang memegang paketan narkoboynya. Was stolen? And if I recognize the man as the same. My problem today is I am out 75 million. Namun meskipun begitu, Golbert sama sekali tak peduli dengan di mana keberadaan narkoboy tersebut dan tewasnya para mafia Rusia. Ia hanya ingin uang 75 juta dolarnya bisa kembali bagaimanapun caranya, yang seketika perilakunya berubah menjadi beringas lantaran Golbert menilai jika Pangeran Majep sudah bermain-main dengannya. Answer my question.
Dan sebelum pergi dari tempat tersebut, Goldberg meminta Finn agar ia memerintahkan Ji untuk segera menghabisi Pangeran Majeb. See, on it, now! Kembali kepada Ji dan Jennifer, sambil melangsungkan makan siang, mereka berdua pun saling bercerita satu sama lain. Sampai akhirnya Jennifer tahu kalau Ji adalah pelaku pembantaian kelompok Rusia di klub tempatnya bernyanyi. Kemudian Ji bertanya kepada Jennifer tentang kenapa ada orang yang menginginkan Jennifer harus mati. Awalnya Jennifer mengaku kalau ia sama sekali tak tahu menahu tentang apapun. Namun saat itu Ji terus mendesak, bahkan sampai mengancam akan membuang Jennifer ke jalanan jika ia tak memberitahu yang sebenarnya. I suggest you tell me or I dump you in the street. Seperti yang kita ketahui jika Koko merupakan kekasih Jennifer, sekaligus anggota dari kelompok Rusia yang telah merampok narkoboy dari pesawat jet milik Pangeran Majeb. Kala itu Koko nekat berkhianat kepada semua rekannya tersebut dengan menjual semua narkoboynya kepada seseorang tanpa sepengetahuan kelompoknya. Nah, dalam kasus ini Jennifer ikut membantu Koko dari mulai memindahkan semua narkoboynya dan mengantarnya ke sebuah lokasi, tepatnya di sebuah gudang yang ada di kota Paris, di mana nantinya akan diambil oleh seseorang yang sudah berkomunikasi dengan Koko lewat telepon. Kemudian Jennifer menyampaikan kalau uang hasil penjualannya tersebut sebagian akan Koko gunakan untuk membantu karir Jennifer sebagai penyanyi. Just away watching it all. And steal the drugs that they'd stolen. Finn was right, no one in that room was innocent. Setelah mendengar pengakuan dari Jennifer, Ji pun langsung membawa gadis tersebut ke gereja terbengkalai tempat ia menghabiskan waktunya. Dengan fakta yang ia terima atas keterlibatan Jennifer, sepertinya sekarang Ji pun akan segera menuntaskan misinya yang tertunda, yaitu menghabisi Jennifer. Namun inilah yang terjadi. Fly away in the morning. Selang beberapa saat kemudian, Finn pun telah tiba di sana untuk menemui Ji. Dimana kala itu ia pun tampak begitu senang ketika mengetahui kalau Ji sudah menghabisi Jennifer. Namun di sini Ji meminta Finn agar ia jangan mengganggunya lebih dulu untuk sementara waktu. Dan Finn pun mengerti sambil pergi dari tempat tersebut dengan perasaan girang. Ji merasa kalau Jennifer ini telah mampu membuatnya kembali mengingat kepada mendiang sang adik yang telah lama meninggal. Sehingga itulah yang menjadi alasan utama Ji tak sanggup untuk menghabisinya dan berharap ada kesempatan yang lebih baik bagi mereka berdua untuk dijalani ke depannya. You haven't crossed the line that I did. Sementara itu di kantor polisi, Say, Alves, dan Sydney tengah menelusuri si konsultan palsu kedutaan Amerika dan mengarah kepada sosok wanita yang hadir di klub tempat dibantainya geng asal Rusia. Mereka menduga kalau wanita itu merupakan orang yang sama dan dianggap sebagai pelakunya. Bahkan dari metode pengenalan wajah melalui CCTV, pihak polisi pun berhasil menemukan sosok wanita yang dimaksud, yaitu Z. Here she is. This is the day before. I'm sure this is the queen. She's a beautiful woman. Lanjut di keesokan harinya, Say dan rekannya di pihak kepolisian berhasil menangkap Ji tanpa ada perlawanan sedikit pun. Lantas ia pun segera membawa pembunuh bayaran berambut keriting ini ke kantor polisi untuk mulai diinterogasi. What are you trying to get from her? You saved the girl. Saya bertanya tentang alasan Ji kenapa ia menyelamatkan Jennifer, apa yang ia inginkan darinya, dan kemudian di mana gadis itu berada sekarang. Di mana saat itu adegan pun langsung memperlihatkan Ji yang justru tengah dibawa keluar sambil dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian. Sampai inilah yang terjadi. Stop or shoot! Di sebuah pameran lukisan, Goldberg bertanya kepada Finn tentang kenapa Ji belum juga menghabisi si Pangeran Majeb. Namun belum sempat Finn menjawabnya, tiba-tiba ada seorang pelayan datang menghampiri Goldberg untuk memberikan minuman yang sebelumnya ia pesan. Hingga tiba-tiba Everyone can be gotten to. I wish I knew. rupanya pelayan tersebut adalah anak buah Finn yang ditugaskan untuk menghabisi Goldberg. Di tengah situasi yang kacau, Finn menghampiri Goldberg yang sedang dalam keadaan sekarat untuk menyampaikan sebuah fakta mengejutkan, yaitu kalau ternyata narkobonya sudah ada di tangannya, yang ia dapatkan atau dibeli dari Koko dengan harga yang sangat murah. Yeah, man, full of grace. Sementara itu, saya mendapat laporan kalau 2 orang yang menyerangnya di rumah sakit tempat Jennifer dirawat rupanya adalah anggota polisi korup. Bahkan yang lebih membuatnya terkejut ketika ia melihat rekan-rekannya tengah menggeledah meja kerjanya dan berhasil menemukan beberapa paket barang haram di dalamnya, yang sontak membuat saya berpikir kalau sepertinya ia sedang dijebak dan segera melarikan diri dari tempat tersebut.
Di sisi lain, Ji mendapati apartemennya sudah dalam keadaan berantakan. Dalam rekaman CCTV, ia bisa melihat dengan jelas ada 2 orang anak buah Pin yang menculik Jennifer. Kemudian ia pun pergi ke seorang tukang jahit sekaligus ayah angkatnya untuk menitipkan si ikan peliharaan. Namun saat itu sang ayah mengatakan kalau sebelumnya ada polisi yang datang ke sini mencari Ji, di mana polisi tersebut dengan sangat kasar bahkan sampai menampar si ayah untuk menanyakan keberadaan Ji sambil memberikan nomor teleponnya. I was to call this number and say your suit is ready, you can He hurt you? just a little police. Beberapa saat kemudian, untuk pertama kalinya Pin pun langsung menemui Ji di apartemennya. Dari perbincangan tersebut, Ji pun akhirnya tahu kalau Pin sendirilah yang memintanya untuk menghabisi mafia Rusia agar ia bisa memiliki narkoboynya tanpa gangguan dari siapapun. Tujuannya sudah jelas, dengan narkoboy yang sangat banyak di tangannya, ia bisa mendapat uang senilai 350 juta dolar. Juga dapat memonopoli para gangster atau mafia yang ada di Paris. Sebagai langkah utama dirinya mengambil alih kekuasaan dari Goldberg yang sudah ia lenyapkan. We could make a hell of a team. I want out. Namun meskipun begitu, Ji sama sekali tak peduli dengan apa yang direncanakan oleh Vin. Ia justru memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan meminta Vin agar melepaskan Jennifer yang sontak membuat Vin merasa kecewa. Sampai kemudian Vin membuat kesepakatan dengan Ji, di mana ia akan membiarkannya keluar dan menyerahkan Jennifer kepadanya. Dengan syarat Ji harus melaksanakan misi terakhirnya yang harus ia selesaikan hari itu juga, yaitu menghabisi Inspektur Sei. This death. Oh yeah. He's dirty. Pin mengatakan kalau saya merupakan polisi yang korup, padahal sebaliknya saya adalah salah satu polisi yang sulit untuk disuap, yang tentu saja akan terus mengganggu bisnisnya jika ia tak dilenyapkan. We want it clean. On the granddaddy's feet. Number 43. Singkat cerita, tampak saat itu Ji pun sudah bersiap guna menjalankan misinya. Begitupun dengan anak buah Vin yang ikut memantau, sekaligus ditugaskan untuk menghabisi Ji setelah ia selesai menuntaskan pekerjaannya. Hingga tak lama kemudian, saya pun rupanya telah tiba di sana, lalu bertemu dengan temannya yang ternyata itu adalah Jack. Hal tersebut tentu saja membuat Ji merasa curiga, mengingat saya datang ke tempat tersebut karena memang sudah diatur oleh Pin bersama suruhannya. Nah, dengan munculnya Jack di sana, Ji langsung berpikir kalau Jack adalah salah satu polisi korup yang bekerja untuk Pin. Apalagi diperkuat ketika ia menghubungi nomor telepon polisi yang diberikan oleh ayah angkatnya. Dan ternyata memang benar kalau itu adalah nomor Jack. Halo? Your suit is ready. Saat itu Jack pun tampak dibuat terkejut ketika menerima telepon dari Ji. Lalu kemudian Ji meminta Jack agar ia memberikan teleponnya kepada Sei. Hingga inilah yang terjadi. His real friend wants to talk to him. Where is the girl? And what happened? He works for Finn. Setelah mendapat informasi dari Jack tentang alamat keberadaan paket narkoboy dan Jennifer berada, mereka pun lebih dulu mengantar Jack ke depan IGD agar ia mendapat perawatan, kemudian lanjut menuju lokasi. Di mana saat itu Jack berhasil melumpuhkan 2 orang yang berjaga di sana dengan mudah, hingga akhirnya menemukan mobil van yang berisi paketan narkoboy yang menjadi biang masalah. Selanjutnya Ji pun menghubungi Vin untuk memberitahu kalau semua paket narkobonya kini sudah berada di tangannya. Ia meminta Vin agar segera menemuinya di gereja tempat mereka bertemu, tentunya sambil membawa Jennifer jika Vin memang peduli terhadap narkoboynya tersebut. Singkat cerita, tampak saat ini Pin pun sudah tiba di gereja bersama para anak buahnya. Dan ketika berada di dalam, ia pun seketika harus dikejutkan oleh Ji yang tiba-tiba muncul dari belakang sambil menodongkan senpinya. Dimana kala itu ia pun langsung memperlihatkan situasi Ji yang tengah diikat di luar gereja oleh anak buahnya, dan meminta Ji agar ia segera menyerahkan narkoboynya saat itu juga. Namun tiba-tiba, Where's my heroin? beruntung ketika Ji mulai terdesak, tiba-tiba saya muncul dengan menggunakan mobil van yang berisi narkoboynya dan berhasil menghabisi beberapa anak buah Pin.
Kemudian saya memilih turun dari mobil dan bergabung dengan Ji untuk sama-sama menghadapi Pin bersama anak buahnya. Namun tak lama kemudian mereka pun sempat menghentikan serangannya tersebut ketika Pin melihat paketan barang haramnya yang kini sudah berada tepat di depan matanya. Hingga inilah yang terjadi. Tak cukup sampai di situ, Ji dan Sei pun segera membawa Jennifer yang sudah sangat lemah ke dalam gereja dan kembali harus menghadapi anak buah Pin yang baru saja bergabung, yang tak lain adalah para polisi korup. Pertarungan sengit pun masih terus berlanjut, dengan Ji yang harus melawan salah satu anak buah Pin terbaik dan tentunya Sei yang harus berhadapan dengan Pin. Hingga tak lama kemudian muncul beberapa orang anak buah Pin yang langsung melakukan serangan dan berhasil membuat Sei terluka. Beruntung saat itu saya masih bisa bertahan dan bahkan mampu membuat musuh tak berkutik. Begitupun dengan Ji yang berhasil membuat lawannya tersebut mengalami luka dan mulai kelelahan. Namun sekarang tampak saya pun sudah mulai tak berdaya, dimana saat itu ia pun sama sekali tak mampu lagi untuk menghentikan Pin yang terus menyerangnya. Sampai inilah yang terjadi. Di sini Ji pun harus kembali melawan si wanita yang ternyata masih bisa bertahan. Namun sepertinya sekarang ia pun tak harus membutuhkan waktu lama lagi untuk benar-benar menghabisi wanita tersebut selamanya. Hingga tiba-tiba dan yap, drama pun ternyata kembali masih berlanjut dengan Pin yang tampak baik-baik saja, berbanding terbalik dengan kondisi Ji dan Sei yang justru terlihat lemah. Namun tentunya saat itu Ji pun tak ingin pasrah begitu saja. Ia sengaja terus mengajak Pin untuk berbincang agar pria tersebut menjadi kehilangan fokusnya. Sampai inilah yang terjadi. You deserve this death. Setelah itu Ji dan Sei pun menghampiri Jennifer yang mengaku kalau sekarang dirinya bisa melihat kembali. Hingga beberapa hari kemudian Ji pun tampak bahagia ketika menyaksikan Jennifer yang akhirnya bertemu dengan sang ibu di kedutaan besar Amerika. Tentunya ia pun tak lupa untuk menghubungi Sei yang kini tengah dirawat di rumah sakit. Ji menyampaikan kalau sekarang ia akan menghilang lebih dulu sambil mencari pekerjaan baru, di mana nantinya ia akan kembali menghubungi Sei lagi jika sudah mendapatkannya. Lalu film pun tamat. Au revoir. À la prochaine. Goodbye, Say.